Yes, yep. Welcome to Gembos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Arigatou gozaimasu. Nah, ini kita mau main game Jepang. Judulnya adalah Inunaki Tunnel. Inunaki. Itu kalau game Jepang di Inunaki atau terowongan Inunaki yang ada di Jepang. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang game bareng dosen di sini. Ini bisa dibilang channelnya eh, game yang penuh dengan wawasan dan pengetahuan, gitu ya, teman-teman semuanya. Kenapa aku kok bilang wawasan dan pengetahuan? Karena di sini banyak game-game yang nantinya itu akan menjelaskan tentang sejarah, konspirasi, real life gitu ya, tragedi-tragedi yang mungkin ya kita nggak pernah tahu sebelumnya ya tragedinya seperti apa kayak gitu ya, tapi pastinya aku ingin menjelaskan tentang ternyata konsep mengenai tragedi yang bergerak dinamis gitu ya, dalam kondisi sekarang itu memang bisa dibilang peristiwanya itu banyak gitu. Kita itu hidup di dalam sebuah logika yang cukup apa namanya cukup kompleks gitu ya, bahwa kita itu di satu sisi hal-hal metafisik itu memang menjadi sebuah daya tarik gitu, tapi di satu sisi juga uh, dengan kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan gitu ya, itu seolah-olah kita kayaknya teknologi itu bisa mematikan hal-hal yang bersifat metafisik gitu ya. Jadi hal yang sifatnya mistis, hal sifatnya klinik gitu itu sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak rasional gitu. Nah, makanya di sini aku melalui game ini sebetulnya juga mau mengajak teman-teman semua itu untuk berpikir secara lebih rasional gitu, atau berpikir realistis gitu ya, teman-teman ya. Selain itu juga di permainan game ini juga aku memang biasanya aku kalau main game ya, terutama aku kan paling sering itu kan live ya, terutama itu yang paling sering. Cuman kalau live itu kan kadang-kadang aku agak susah untuk menjelaskan tentang ini nih sejarahnya seperti apa, peristiwanya kayak gimana gitu ya. Dan kurang-kurang bisa kompleks gitu jadinya. Nah, di sini aku kepingin berbagi wawasan lah dengan teman-teman semuanya, berbagi pengetahuan gitu ya tentang terowongan Inunaki gitu. Terowongan Inunaki itu ada di Jepang. Aku pakai bahasa sederhana aja ya. Ada di Jepang. Salah satu terowongan yang bersejarah itu sekitar tahun 1948 ya kalau nggak salah, itu di era Perang Dunia Kedua, tapi dibangunnya itu kalau nggak salah dari tahun 1945 dibangunnya itu. Nah, ini salah satu peninggalan cagar budaya ikonik gitu yang ada di Jepang itu ya, terowongan Inunaki itu. Dan masyarakat itu mengatakan bahwa ini adalah terowongan yang luas gitu, atau terowongan besar yang nantinya itu akan tembus ke sebuah desa gitu ya. Dan bahkan konon katanya terowongan ini hunian bagi orang-orang yang misalkan kayak tunawisma, atau orang-orang yang mencari tempat tinggal yang lebih murah gitu ya. Pokoknya macam-macam deh itu cerita tentang terowongan Inunaki itu ya. Nah, teman-teman semua, terowongan Inunaki itu sekarang kalau nggak salah ditutup ini, gitu ya. Sekarang ditutup dan orang sudah tidak boleh diperkenankan untuk masuk lagi karena ada banyak tragedi yang ada di dalamnya. Nah itu ya, jadi tapi aku jujur, aku dulu pernah ke Jepang, tapi aku nggak pernah ke terowongan Inunaki. Kebetulan aku dari kota yang berbeda gitu ya. Nah, tapi di sini ini justru menjadi daya tarik gitu ya, karena ini salah satu arena atau sarana kita untuk belajar tentang sejarah gitu, atau pengetahuan sejarah tentang terowongan Inunaki itu sendiri gitu ya. Nah, kita di sini main game tapi sambil belajar juga. Udah kayak anak-anak aja. Sama kayak anak-anak aja kita bisa belajar sambil bermain sambil belajar gitu ya. Tapi aku jujur aja sebetulnya kepingin banget sih ya bisa sharing-sharing ilmu sama teman-teman semuanya di sini ya. Kenapa? Karena aku mikirnya juga kalau kita melibatkan
apa kita melibatkan sebuah penjelasan yang ilmiah tentang terowongan Inunagi itu, ya memang ini salah satu terowongan yang kokoh gitu ya. Kita bisa menyebutnya sebagai terowongan yang kokoh gitu. Dan terowongan yang memang bisa dibilang nggak kayak tiada duanya gitu ya. Dengan di Jepang yang luas, panjang gitu ya, tapi di satu sisi juga dilematis juga gitu. Bahkan sebagian besar orang bilang katanya terowongan Inunagi itu terowongan yang apa ya, kalau bisa saya katakan katanya sih terowongannya angker gitu ya, atau banyak hal-hal mistis yang ada di dalamnya gitu. Nah ini ya yang nanti kita akan banyak perbincangkan gitu ya di sini ya. Nah kalau kita misalkan membahas tentang terowongan Inunagi itu sendiri gitu ya, itu merupakan sejarah yang cukup panjang sebetulnya dari terowongan itu ya. Jadi terowongan Inunagi itu sejarah yang cukup panjang, bahwa kita lihat bahwa dalam sejarah terowongan itu memiliki latar belakang pembangunan infrastruktur dan wilayah pegunungan yang gitu, dan itu sudah ada sejak perang dunia yang kedua, terowongan Inunagi itu ya. Jadi terowongan ini dulu juga menjadi salah satu tempat berlindungnya masyarakat Jepang ketika masa perang dunia yang kedua. Makanya bisa dikatakan bahwa terowongan ini tuh juga menjadi salah satu peninggalan pemerintah Jepang ketika masa penjajahan atau ketika masa konflik di tahun 40-an itu semua orang banyak yang berlindung masuk ke dalam terowongan ini gitu ya. Dan ini kawasannya ada di kawasan pegunungan gitu ya, di Fukuoka gitu. Terowongan itu jadi terowongan Inunagi itu ya bisa dikatakan sebagai terowongan cukup tua gitu ya, dan infrastrukturnya itu penghubung penting gitu ya sebelum akhirnya itu ditinggalkan. Dan ini menjadi penghubung gitu, jadi antara satu desa ke desa yang lain gitu. Ada juga yang kalau di Indonesia itu kan ada juga gitu ya, sebuah terowongan yang tapi bukan di permukaan atasnya gitu. Kalau Inunagi Tunnel ini kan dia terowongan yang ada di permukaan atas gitu kan. Nah kalau yang di Indonesia itu ada juga terowongan yang lewat jalur saluran bawah gitu ya, saluran bawah air gitu kan, bawah tanah gitu. Dan pembangunannya itu dari tahun 1949 ya, itu dibuka untuk umum guna memfasilitasi terutama jalur transportasi ya, tapi jalur yang menembus pegunungan itu, dan itu terisolasi di Fukuoka Timur gitu kan. Jadi kalau kita bicara spesifik itu panjangnya itu ada sekitar 583 meter. Nggak main-main ya, 583 meter. Ya walaupun nggak sampai 1 kilometer, tapi kalau dibuat jalan kaki kan ya langsing gitu ya, benar-benar langsing tuh, diet tuh. Kalau aku apalagi kayak aku gini badannya gede gitu, diet itu ya kan. Nah tuh kan, terus gitu decommission ya, itu tahun 75 itu dibukanya terowongan Inunagi itu jadi lebih lebar. Tadi ya kan terowongannya memang sempit gitu ya teman-teman ya, terowongannya itu memang sempit. Dan juga bahkan ketika terowongan itu sudah berjalan sekian puluh tahun, itu kayak dinyatakan tidak layak untuk ditempati atau tidak layak untuk jadi tempat tinggal, karena dulunya kan ini bisa jadi jalur mobil gitu ya, terus jadi jalur perlintasan juga gitu kan. Nah terus habis gitu juga jadi tempat tinggal antar lintas desa gitu. Nah, tempat tinggal, tempat jalur, terus kemudian diperlebar, tapi lama-lama terowongan ini kemudian resmi dinonaktifkan, terutama dari jaringan lalu lintas utama gitu ya. Nah dengan menonaktifkannya gimana? Nah, itu sampai ditutup gitu kan. Jadi jadi jalurnya itu sampai ditutup seperti itu. Dibuatkanlah beton-beton tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi dibuat beton-beton tinggi yang nantinya itu orang tidak lagi sembarangan bisa masuk ya kalau seperti itu. Nah ini mungkin nanti supaya kita tahu ya ada apa aja sih tragedi yang ada di dalamnya ya. Tapi ini kalau aku sih nggak mau jelasin di depan, tapi aku nanti akan jelasin kalau kita udah di tengah-tengah. Yang penting kita sekarang main dulu ya. Oke teman-teman semuanya ya.
Oke, sip teman-teman. Sekarang kita memainkan Inunaki Tunnel. Ini game ini dibuat di Jepang ya tahun 2019 dan aku juga penasaran sih jujur ya. Aku dulu pernah ke Jepang tapi nggak pernah ke terowongan Inunaki. Kali aja ya, kali aja. Kalau aku sudah main game ini nantinya aku bisa apa tahu gitu isinya apa sih karena sekarang terowongan ini kan sekarang ditutup ya diblokir gitu karena diperkirakan ada beberapa tragedi-tragedi yang menyebabkan terowongan ini terpaksa harus ditutup seperti itu. Bayangin ini dibangun dari tahun 1949 dan pernah menjadi tempat perlindungannya orang-orang dari penjajahan atau adanya konflik, menjadi lintas transportasi ya, transportasi darat gitu dan dulunya bahkan pernah menjadi apa namanya tempat tinggal juga gitu ya. Nah itu. Oke, sekarang kita lanjut aja. Indonaki Tunnel kita lanjutkan teman-teman ya. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Mainkan. Aku malam ini aku harus melintas dan aku harus melakukan itu. Supaya aku bisa terkenal. Buset. Narsis juga nih orang. Mau terkenal aja sampai masuk ke dalam gitu. Oke, WSAD, kemudian action option. Wow. Nah, itu dia terowongannya ada di situ. Oh, di sini kita berlaku sebagai seorang vlogger yang mau apa ya? Misalnya vlogger yang mau melintas gitu ya di dalamnya terowongan Inunaki itu. Dan kita di sini mau mendokumentasikan apa yang ada di dalamnya. Tujuannya biar dia cepat terkenal. Oke. Suaranya real juga ya kalau kayak gini ya. Wah, krek krek krek. Oh, ada tangga. Oh, tangga bisa diambil, guys. Ini kalau kalau main game ini apa harus pakai bahasa Jepang ya? Korewa, arigato, arigato gozaimasu. Ntar lama-lama aku tapi nggak tahu bahasanya mungkin Ajinomoto, Hokawa Binto, Doraemon, Ultraman. Hei, wah, eh ada boneka. Ini tangganya udah kepasang nih. Oh ini ada boneka. Oh boneka apa ini? Us, camcorder itu yang di cam ya. Mungkin mengaktifkan face detection. Jadi bisa mengaktifkan perwajahan apapun dan bisa kalau kita membawa boneka ini nanti dia akan bisa memancarkan berbagai energi baik itu energi positif atau negatif. Oh ini ini rumput apa wallpaper ya? Tapi kok bentuk kayak wallpaper gitu. Kayak wallpaper yang dipasang di rumah-rumah itu. Oke, kita naik. Yes. Itu ya teman-teman ya. Bahkan katanya itu di terowongan Inunaki itu banyak tragedi nyata ya. Jadi bahkan kayak semacam hukum kriminalitas ya itu sekitar tahun 1988 itu menjadi pemicu utama ya gitu ya. Sehingga membuat reputasinya terowongan Inunaki ini jadi nggak jadi jelek dan tidak terawat gitu. Nah, tragedi-tragedinya apa saja itu jujur aku sebetulnya nggak tahu pasti ya. Bahkan aku cari data-data di internet pun juga masih ngambang, masih belum terlalu jelas gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang punya apa namanya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Aduh, terowongan mesti ada pertigaan forbidden gini gimana coba? Terus aku mesti lewat mana ya? Kiri apa kanan? Kanan kali ya?
waduh suaranya teng teng, mana nih terowongan udah kotor lagi, kelihatan banget kalau nggak terawat ya. Tapi jujur ya teman-teman ya, aku belum pernah ke terowongan Inunagi, tapi apa betul bentuknya terowongannya seperti ini? Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari referensi di YouTube kali ya, gitu. Karena aku lihat di YouTube juga ada orang yang mencoba menelusuri terowongan Inunagi pun juga kayak nggak tuntas gitu ya. Apa karena terlalu panjang gitu kan, jalurnya jauh. Oh ini. Ayo coba jump scare, ngagetin. Oh nggak ada. Ini beneran nih di dalam terowongan ada ini lumut ya kayaknya, bukan rumput atau pohon-pohon gitu. Lumut ini. Bayangin loh tahun 1988 sampai punya catatan hukum kriminalitas itu aku juga nggak tahu persisnya gimana ya, tapi memang kalau misalkan ya sekarang ini kalau real aku masuk ke terowongan Inunagi juga mikir-mikir kali kalau seperti ini. Mungkin supaya aku jujur aku agak takut ya, agak deg-degan gitu. Tapi kalau gini sambil ngobrol aja ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah itu diawali dari peristiwa keji ya. Peristiwa yang ada di terowongan Inunagi itu sekitar Desember tanggal 6 itu tahun 88 ya, lama banget ya tahun tahun segitu. Oh aku udah lahir sih. Nah itu katanya menjadi lokasi kejahatan brutal gitu, kayak pembunuhan, pemerkosaan gitu ya, bun-bun gitu, sampai metong-metong segala itu ada, itu tahun 88 itu ya. Dan itu peristiwa kriminal itu terjadi di Jepang gitu, dan itu cukup mengguncang publik di Jepang ya. Jadi gitu, karena apa ya, sekarang bayangin coba di dalam sebuah terowongan yang gelap, minim manusia gitu, apalagi di Jepang jumlah penduduknya juga nggak sebanyak di Indonesia gitu ya. Jadi yang namanya kejahatan tuh memang rentan banget di sana. Oke, ini ada terowongan ya. Oh, pakai traktor. Sebentar. Oh, mungkin traktor ini nanti bisa ngebongkar batu-batu yang di sini gitu ya. Aku asal asumsi. Ada intreknya tapi di situ. Intreknya di sebelah sana ya. Oh benar, ada intreknya. Aku bisa menggunakan untuk clear up the path. I need. Oh, nanti digunakan untuk ngebuka ini kali ya, terowongan itu, batu-batuan ini. Iya sih, kalau pakai tangan sendiri juga nggak bakal bisa. Kalau tadi kan di I need a key ya, berarti kita memerlukan kunci. Berarti kita harus cari kunci dulu. Di mana ya kuncinya ya? Oke lah. Oh iya, aku ngelanjutin cerita tadi ya, kita sambil ngobrol ya teman-teman ya. Itu peristiwa bun-bun yang ada di Jepang itu ya. Oh lewat sini ya rupanya. Ketemulah kita ke atas ya. Jadi peristiwa bun-bun itu dialami oleh pekerja pabrik yang usianya itu sekitar 20 tahun. Namanya itu Koichi Umayama ya. Koichi Umayama itu jadi kayak dia dicegat oleh tukang begal gitu ya, atau pelaku begal gitu. Terus kalau nggak salah waktu itu dia pulang naik mobil apa motor gitu loh, terus ada suara. Halo,
Misi, assalamualaikum ibadahi solihin. Oh nggak ada. Lanjut ya. Kalau di Bucin TV dia nelusuri langsung ke lapangan. Kalau aku nggak berani, mending aku di game aja. Nah itu ya. Nah jadi si Koichi itu dia naik mobil gitu atau naik motor gitu ya ceritanya itu, terus masuk lewat terowongan Donaki, dia dibegal, terus dia dicuri atau mau ditarik kendaraannya gitu. Tapi ya namanya perlawanan gitu ya kan, pasti dia nolak lah ya, kendaraannya diambil gitu kan. Nah baru setelah itu pelaku kayak semacam itu membun-bun tuh anak gitu, dan kendaraannya pun dicuri atau diambil secara paksa. Sementara ini ada rumah ya di sini. Oh ada di sini. Ini gimana ceritanya dalam terowongan sebesar itu ada rumah? Oh ya sih, tapi dulu kan memang katanya itu ada desa di dalam terowongan ya. Pull ring. Yes. Kenapa sih kalau habis interact mesti gelap gitu ya? Mending langsung tarik gitu. Mesti pakai drama digelap-gelapin dulu. Ini apa ini? So something used to be here. Maybe I can fix it. Apa ini? Kayak tempat patung gitu ya? Apa candi gitu? Coba kita telusuri lagi ke dalam ya teman-teman ya. Oh, di sini ini oh bisa masuk. Origami. Oh ini the dog as series Shirai's house seems to be attracted to the sacred stone. The dog will chase down anyone who approaches the stone, won't even come back. Calf muscle completely part. Even when Shiraishi tried to put a chain, this always. Okay, see. Got it. Kita kemana ya teman-teman? Oh gempa! Oh iya sih, kalau nggak salah dalam cerita sejarahnya juga di Jepang itu kan beberapa kali kan gempa ya, termasuk yang paling terkenal kan tsunami ya. Itu katanya terowongan Inunaki itu pun juga nggak sampai yang roboh gitu. Makanya ini salah satu terowongan yang kokoh gitu. Ini apa ini? Oh ini dijatuhin. Oh terus ini diambil gitu. Oh sebentar. Tadi kalau nggak salah yang Oke. Berarti ini harus dipasang ke itu tadi ya? Yang apa tadi itu? Yang ini ya? Oh, dipasang ke sini berarti. Oke, terjadi apa? Simsalabim jadi apa? Prok. Oh, apaan tuh? Kok ada didit? Nah, ada apa di dalam? Oh, itu siapa tuh? Pak, permisi. Permisi bahasa Jepangnya apa ya? Komoto, ya masih. Nggak tahu artinya. Oh ada kunci. Ada kunci. Ayo kita cus. Ya Allah, lupa bonekanya masih di dalam. Loh, boneka kok berdiri? Perasaan tadi aku naruhnya tiduran deh. Lah, oh, sebentar. Ini vlogger ini nggak praktis kok cara mikirnya ya, yang di game ini. Mestinya dia tuh ya bawa kunci, bawa boneka, ngapain mesti satu-satu gitu. Ini kunci tadi yang traktor tadi kan ya kalau nggak salah. Oh,
Ini kemana? Bener kan? Oh ya, itu traktornya ada di situ. Tahu-tahu muncul gitu. Oh, habislah kau. Lari. Oke, kita nyalakan traktornya. Tadi kita buka kunci di sini, ya kan? Bus. Wah, langsung ditabrak batu. Wah, selesai. Mantap tuh. Kan dibukain. Yuk, lanjut. Sebentar. Bonekanya tadi lupa. Oke deh, yang penting udah ketemu jalannya ya. Kita ambil bonekanya dulu. Oke, sambil ngobrol lagi kita lanjutin ya. Jadi tadi korban yang bernama Koichi tadi ya, tadi dibun-bun gitu oleh tukang begal gitu, tukang palak gitu ya. Dan bahkan dia sampai disiksa katanya di disiksa di terowongan itu gitu. Terus habis gitu dibakar gitu, gitu kan, disiksoi gitu ya kan. Habis itu disiksoi secara fisik gitu ya, bahkan secara keji juga gitu kan. Bahkan sampai puncaknya itu tukang begal itu tadi sampai ngebakar badannya ya, kalau nggak salah ya, badannya si korban gitu. Ambil boneka dulu ya. Dan itu makanya sampai puncaknya itu nyekau dengan bensin di terowongan lama itu kan. Nah itulah yang kemudian terowongan ini menjadi yang katanya disinyalir angker. Sip, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Yang penting terowongan sudah dibuka. Kan tadi kita udah dapat kunci, udah kita buka traktornya dan kita udah dibukakan jalan di situ. Aku udah jelasin juga ya tentang sejarahnya terowongan itu, dan juga ada peristiwa kriminalitas yang ada di dalam di terowongan itu, tentang penyiksoian di dalamnya sehingga menyebabkan seorang remaja bernama bernama Koichi itu sampai metong gitu oleh kayak sekelompok rampok gitulah istilahnya ya. Nah jadinya itu juga sampai menyebabkan metong itu kan berarti sudah kondisinya itu kayak kayak fatal banget lah ya, seperti itu. Dan bahkan dampak hukum atau dari penutupan itu banyak ada korban metong gitu ya akibat luka bakar ekstrim ya di terowongan. Dan juga ada kasus bun-bun sadis gitu ya, yang langsung memicu kecaman itu bahkan sampai ke tingkat nasional tentang kenakalan remaja gitu ya. Jadi sekelompok remaja yang dia tadinya mau ngambil kendaraan pribadinya si remaja yang namanya Koichi ini, tapi kemudian bukan cuma sekedar mau nyuri gitu, tapi ternyata sampai ngebully, bahkan sampai nyiksoi juga gitu ya. Jadi akibatnya dari tragedi ini dianggapnya kalau melakukan tindak kekerasan di di terowongan Inunagi itu jadinya kayak jadinya itu kayak biasa saja gitu ya, kayak nggak ada apa-apa, aman-aman aja gitu, anggapannya seperti teman-teman lihat ya. Jadi akibat tragedi itu sampai meningkatnya itu vandalisme juga gitu, di dinding-dindingnya itu sampai dicoret-coretin gitu ya, di beberapa titik dindingnya itu. Terus juga akibat tragedi bun-bun itu tadi itu meningkatnya vandalisme secara secara mistis, dan juga pemerintah akhirnya
memutuskan untuk menyegel dulu ya kedua ujung terowongan itu, Inunaki yang lama itu ya, itu dengan balok-balok kayu beton tebal gitu yang pada awal tahun 1990-an. Teman-teman kalau mau lihat beton-beton yang besar-besar tadi yang tinggi-tinggi itu, teman-teman lihat di videoku yang pertama itu ya, itu waktu kita pertama kali masuk itu kan sudah ada tumpukan-tumpukan betonnya di situ ya. Jadi itu yang itu menutup atau menyegel ya pintu depan dan pintu belakangnya itu dengan beton tebal itu. Jadi orang kalau mau masuk ke situ ya dia harus bawa tangga gitu kan atau manjat gitu ya. Bahkan sempat ada seorang vlogger juga yang memasuki ini sebetulnya juga diambil dari kisah nyata juga sebetulnya ya teman-teman ya, diambil dari kisah nyata juga. Jadi seorang vlogger yang dia berusaha untuk masuk itu ya dan ingin menelusuri tentang terowongan Inunaki ini gitu. Makanya itulah mendasari kenapa terowongan sejarahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman ya. Lihat nih ya, karena terowongan ini kan sudah ditutup dari tahun 1990 ya, jadinya muncul itu kan ada rumput-rumput liar, kemudian ada lumut-lumut gitu. Kalau nggak percaya nih lihat aja nih, dindingnya banyak lumutnya ini. Tuh. No, banyak lumutnya no. Tuh kan, ini juga banyak lumutnya juga. Seperti itu. Teman-teman kalau belajar tentang sejarah Jepang ya, itu kebanyakan kalau kita belajar sejarah Jepang kan tentang kekaisaran. Dulu yang terkenal kan ada namanya kekaisaran Hirohito gitu ya. Terus juga Perang Dunia Kedua. Kalau di Indonesia ada yang kenal Jepang itu adalah penjajah. Yang pada masa penjajahan Jepang, Indonesia itu mengalami masa-masa kelam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi jarang banget kita belajar itu tentang apa namanya? Oh, kaget! Itu mobil jalan sendiri. Saya jalan kemana tuh mobil? Kok mobilnya jalan sendiri ya? Cuma yang aku bingung tuh kenapa bisa sampai ada mobil terbengkalai di dalam terowongan gitu. Oh iya sih, oh ada bis juga. Oh berarti ini dulu apa namanya mobil-mobil atau kendaraan bermotor tuh bisa masuk lewat sini dulunya itu. Oh ini bisnya udah karatan semua. Teman-teman kalau masuk ke bis karatan kayak gini nih jangan megang besinya ya, karena kalau karatan ntar bisa kena tetanus. Tetanus. Matsuda, ini nama orang pasti, isn't thinking well about the dog Shiraishi think about the expanding the land. Jadi dia mau ekspansi ke luar pulau gitu. But Sacred Stone, ada kayak semacam batu rahasia, bukan batu tapi kayak batu keramat gitu, seems to be in the way. Matsuda knew that the dog will get in the way anyone that will try to remove the stone. He tried talking to Shiraishi persistently, but he loved his dog so much that he refused to listen to Matsuda. Oke, itu bentuknya kayak apa ya, kertas origami gitu ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita udah baca surat. Oh ada pintu keluarnya lewat sini juga rupanya. Aku ini berasa kayak kalau konten YouTube itu ada namanya Steror, ada Bucin TV gitu. Berasa seperti itu ya. Nah itu ya. Jadi ini terowongan ditutup ya keduanya itu dari tahun 1990 itu karena apa ya? Jadi sejak ada kenakalan, dianggapnya ada kenakalan remaja yang terjadi pada saat itu bisa mempengaruhi atau meruntuhkan ya, gitu, reputasi negara, bahkan juga mempengaruhi perekonomian negara gitu. Nah, tapi dengan peristiwa seperti ini ya, itu pada akhirnya kita kalau belajar tentang sejarah Jepang itu hampir tidak ada yang menjelaskan tentang Inunaki Tunnel gitu. Ini ada kayak terminal gitu ya. Oh, iya. Jadi seperti itu teman-teman. Kobayashi 1942. Oh itu masa Perang Dunia Kedua itu.
Saito 1987. Wah, aku udah lahir sih. Generasi jumbo. Apa tuh? Di situ ada something. Oke. Coba kalau teman-teman perhatiin ya, kalau belajar sejarah Jepang itu kan hampir nggak ada yang apa namanya mempelajari, ada yang membahas tentang terowongan Inunagi gitu. Malah Hachiko itu lebih terkenal daripada terowongan Inunaginya sendiri gitu. Nakamura 1966, oh, belum lahir aku. Oh, ini ya berarti harus ngambil apa? Ada patung patung kayu itu. Cuma patung kayunya di mana? Aku nggak tahu deh. Biasanya sih di dalam. Tapi kita coba cek dulu ya. Yamamoto 1974. Oh, aku belum lahir. Ini apa ini? Suzuki 1991. Suzuki mobil itu. Merek mobil. Watanabe 1956. Watanabe 1957. Ini makam ya kayaknya. Oh iya, makam. Jadi pengen makan ramen ini kalau main game Jepang gini. Oh ini dia. Oh ini nih, ini. Drop item dulu, ribet amat langsung ambil, gimana sih? Permisi. Permisi bahasa Jepangnya apa ya? Atau assalamualaikumnya Jepang apa deh gitu. Nah, nih batu keramat. Ini apa nih? Oh ini yang tadi. Batu keramatnya sudah aku pasang. Ini di dalam terowongan ya, besar banget terowongan. Masa penjajahan sejarah Jepang itu terowongannya apa gede-gede gitu. Ngepasin nama center. Ini ada enggak? Permisi. Masih. Ini makamnya siapa tadi nih? Sato 1990. Oh, lebih muda dari aku dong. Ito. Oh, Ito itu Ito 1940. Ini ini jalannya ini diblokir ini. Oh, ini pagarnya di sini. Diblokir ini jalurnya. Tadi kita kan dari sini. Ini jalannya becek semua nih. Udah becek, ada ojek lagi. Oh, ini tadi yang terowongan yang kita tadi nih kalau nggak salah ya. Oh iya bener, terowongan yang kita tadi itu. Ini kayak terminal. Wih, sampai kayak gini ya. Waduh, ada tulisan apa ini? Ini tulisan the first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Ini kayak teka-teki gitu. Apa namanya sih? Edit clock. Sebentar, ini berarti harus macain teka-teki ini berarti ya. Oke, aku coba bikin rangkaiannya. Bingung aku, ini permainan logika banget ini. Coba dulu deh. Oke, orang pertama tenggelam oleh jam.
orang terakhir hidup oleh menit. Orang pertama tenggelam oleh jam, orang terakhir tenggelam oleh menit. Orang pertama tenggelam oleh jam, orang terakhir menit. Orang pertama makam kali ya. Coba apa aku makam kali. Sebentar, orang pertama itu dari ini ya. Ini kan dari sini kan, orang pertama tenggelam oleh jam 87 19, orang terakhir tenggelam oleh menit 19. Dari tadi tuh aku nyoba untuk nyari logikanya itu gimana ya. Orang terakhir menit ke 40. Gimana sih jadi 47 40 19 40. Sebentar. Coba aja. Ada kertas di sini. Remove the recently Shirai's dog start barking more aggressively and persistently. Matsuda has decided to move the stone his own. When Matsuda tried to finally remove the stone, the dog barked and would not stop. Matsuda was unable to hold his anger and stepped. Dia tidak bisa menahan kemarahan dan menikam anjing beberapa kali. Hearing the dog cry was unbearable when Shirai found that his dog was gone. Okay. Artinya dia menikam itu ya, anjingnya itu kan berarti ya. Oke. Ini apa nih? Sebentar. Ini gimana sih caranya? Oke. Edit clock. Ini jamnya yang diatur gitu. Bagaimana sih? Kaget. Loh. Aku bener-bener loh ya. Aku bener-bener gak tahu ideologi gimana. Aku tadi asal putar aja. Kok dapat jam 4? Gimana coba logikanya jam 4 bisa ini? Oke. Ini udah bunyi nih jam 4. Aku tadi cuma putar aja loh tadi. Maksudnya oh ya guys, aku nggak tahu ya ini logikanya seperti apa, tapi aku tadi cuma asal putar aja tadi. Apa tuh? Ini apa tuh? Tadi kayak bunyi apa gitu? Jalurnya terbuka ini ternyata. Sebentar. Iya itu kan terowongan ya. Oh jalur ini terbuka. Oh jangan-jangan tadi itu bunyi pintu terbuka. Jadi kita set tadi di jam 4 itu langsung terbuka. Tapi ini teman-teman aku benar-benar aku nggak tahu ya. Tadi cuma asal putar-putar aja sih tadi. Aku soalnya nggak ngerti itu gimana putar-putarnya tadi. Tahu-tahu nemu jam 4 gitu ya. Tapi jujur aja aku sih penasaran gitu ya, kok bisa sampai nemu ke jam 4 itu. Jujur aja aku penasaran itu. Nanti aku penasaran, nanti aku mau memecahkan logikanya. Oke. Ini kita masuk ya berarti ya. Waduh, ada something juga di sini. Halo. Aku masih penasaran tadi jam 4 gimana dapatnya ya. Nah lah.
Taruh deh. Telepon. Help me. Help me. Ada yang mau ditolong? Siapa mau ditolong? Waduh, udah karatan gini. Huh. Aku terkurung. Ada orang. Terkurung ini aku. Wah, terkunci. Bos. Sumpah ini ngeri banget. Tapi memang ini ya teman-teman ya. Di Indonesia Tano tuh memang ada kayak punya cerita legenda urban gitu ya. Jadi kayak apa ya, folklore gitu ya, folklore modern Jepang gitu yang kayak semacam menyublimasi fakta sejarah gitu menjadi cerita berhantu gitu. Ada cerita berhantu itu istilahnya itu adalah kwaidan gitu. Halo, halo, halo. Kayaknya Ghost Ranger. Kalau kesini kemana nih? Aduh, sumpah ngeri, serem tau. Ini, uh, ini di sini kan? Udah, aku coba jalan ya. Ini sini. Ini kemana? Ini pohon-pohon gitu. Ada hutan di tengah terowongan. Amazing banget. Ada sungai. Nemu sungai di dalam terowongan. Oh, berarti kita sebentar. Ini ngikuti aliran sungai berarti ya. Aliran yang kagak kelihatan. Kemana coba? Tahu. Lurus aja mendingan. Kok ya kamu tuh kurang kerjaan gitu ngevlog di tempat kayak ginian. Atas mana? Ini berarti maju terus ke depan ini ya. Oh ya teman-teman ya, tadi tentang Kwaidan ya, kalau di era internet. Jadi ini cerita-cerita berhantu yang ada di terowongan Inunagi dan itu menjadi legenda urbannya masyarakat itu di situ. Wah, ini dalam terowongan ada hutan ya. Keren juga ini terowongan. Tentara Jepang zaman dulu itu bangun terowongan ini mungkin akses transportasi gitu kali ya. Didirikan aja pasca Perang Dunia Kedua itu. Oke, nah ini kan di sini. Nah, ini tuh kan ada aliran sungai di situ. Ini apa ini? Oke, kita nggak bisa melintasi sungai ya berarti ya. Oke. Oke, bonekanya aku taruh sini dulu deh. Nah, ini mesti ngecongkel yang mana nih? Ada pagar atau apa gitu? Seems to be rotting. If only I could find a way to take it down. Berarti aku harus mencongkel. Logikanya gimana ya? Ini pohon dicongkel pakai alat congkel besi.
kok ini harus dirubuhkan. Terus bentar, bentar. Harus dirubuhkan, tapi aku harus mencongkel sesuatu dari sini. Oke, berarti aku harus cari jalan ke sana. Apa nggak ada pagar gitu? Ah, nih, isinya bisa aku congkel nih. Tapi nyongkelnya dari sisi sebelah mana juga aku nggak tahu. Bingung. Bentar ya. Ini sambil ngelintas. Ini kalau ini seharusnya sih alat buat ngecongkel pagar. Tapi kok susah ya? Apa lewat sini juga? Sebentar. Atau jangan-jangan pagarnya itu ada yang di belakang sana gitu. Jadi kita ngecongkel pagar yang di belakang banget itu. Oke, kita coba di sini. Gitu ya. Jadi, ini mobil gerak-gerak sendiri. Halo, ada orang di dalam. Oh, ada interact-nya. There is something in the van. Ada sesuatu di dalam van. Tadi mobil goyang-goyang. Digoyang-goyang. Oh, ini kapak buat nebang hutan tadi. Nebang hutan. Nebang pohon yang tadi kan ya. Oke, kita coba nebang pohon tadi ya. Memang ini sih jadi legenda urban banget ini ya di apa namanya di peristiwa ini kan, di Inunaki Tunnel gitu ya. Dan ini katanya banyak cerita-cerita berhantu. Ya tadi tuh kayak pohonnya, kayak mobilnya tiba-tiba gerak sendiri, goyang-goyang sendiri gitu ya. Oh ini boneka pohon ini. Oke. Langsung pohonnya rubuh. Kan benar kan ada suara pohon rubuh. Ya, sudah dapat. Oke, kita. Nah, itu jadi teman-teman ya. Jadi memang ada cerita-cerita berhantu ini. Kita lewat sini, lewat jembatan. Memang sungainya dalam banget itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang kalau kita lihat ya kayak cerita-cerita legenda urban yang ada di apa namanya di Inunaki itu memang bermacam-macam gitu ya. Dapat ini apa rumor kalau mengenai papan penanda di pintu masuk desa itu dekat terowongan bertuliskan Konstitusi Negara Jepang tidak berlaku di sini gitu ya. Jadi menandakan wilayah tanpa hukum resmi. Jadi seolah-olah di dalam desa atau wilayah di dalam terowongan Inunaki itu seolah-olah adalah wilayah yang bebas hukum gitu. Jadi wilayah yang tidak ada hukumnya gitu kan. Dan bahkan di sini katanya dulu masyarakat pun banyak yang tinggal di sini itu adalah masyarakat yang vandalis, masyarakat yang brutal, masyarakat yang apa namanya tidak mengerti aturan hukum, banyak pelanggar, entah itu pencuri, perampok, tukang bunbun dan lain sebagainya gitu, kayaknya ada di sini gitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa desa di dalam terowongan Inunaki itu adalah desa yang kanibal gitu, karena katanya di balik dari terowongan itu terdapat desa Inunaki ya, atau yang makanya dinamakan sebagai terowongan Inunaki itu karena katanya namanya desa Inunaki yang misterius, menolak modernitas gitu. Dan katanya
warganya pun juga diyakini melakukan praktek kanibalisme. Itu berarti kayak makan daging orang gitu kali ya, kalau ada praktek kanibalisme di situ ya kan. Nah, oh ya, kalau yang tadi itu namanya telepon terkutuk itu. Jadi legenda tentang apa namanya bilik telepon tadi ya, telepon umum itu dekat jembatan penyeberangan lama gitu ya. Jadi akan berdering setiap malam. Siapapun yang menjauh dipercaya akan mengalami malapetaka. Telepon, jadi itu ternyata telepon yang tadi yang kita lewatin tadi itu adalah telepon terkutuk gitu. Yang tadi kita lewatin itu ya tadi itu. Dan katanya siapapun yang mengangkat telepon itu akan mengalami malapetaka. Itu telepon yang tadi itu, yang ada boxnya itu. Sebentar. Oke, kita jalan aja ini, lewati jalur. Ini. Wah, ini kayaknya butuh apa? Kayak patung atau apa gitu. Nah, tinggal kita cari tuh patungnya di sebelah mana. Ini kali. Oh, bukan. Oh, kayak ada tembok besar gitu di baliknya. Waduh. Di sini kayak, oh ini mungkin yang tadi yang disebut sebagai desa Inunaki itu ya. Desa Inunaki. Oh iya, ini seperti sebuah desa tadi yang disampaikan gitu ya. Desa Inunaki tadi itu. Jadi di dalam desa itu tadi ya, itu ada menyebutnya sebagai desa kanibal gitu. Dan katanya hukum itu tidak berlaku di dalam desa ini gitu. Jadi bisa desa ini dulu desa tempat orangnya bun-bun gitu. Ini ada apa nih? It's missing rope, tali, crank bucket. Oh, nah ini kayaknya need something. Looks like it's supposed to be here. I can fix it. Oh tuh, berarti harus nyari itu. Aduh, kebuang lagi bonekaku. Ntar dulu. Aku harus nemuin patungnya terlebih dahulu untuk nempel. Ini apa? Ini apa? Kayu. Ini lilin. Oh, menuju kuil. Wah, berarti ada something itu berarti. Bentar. Ini makin lama makin serem aja nih kalau kita main ini game. Awalnya kayaknya biasa-biasa aja ya, tapi semakin lama kok makin serem, badanku merinding semua. Untung aku mainnya pagi-pagi. Oh ini. Oh, aku harus ini dulu. Ini di bawah. Tali. Kita harus cari tali. Oke. Terus apa kayu tadi itu dibawa nggak ya? Tadi itu keren ya atau apa gitu. Oke. Pokoknya boneka aku ada di jembatan. Kayaknya ini dibawa nih kayaknya. Nah, ini taruh di sumur tadi kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Atau taruh tempat yang berbeda? Di sini kali ya? Oh, nggak ada. Oh, bukan ditaruh di sini berarti ya? Oke, aku kembaliin tempatnya aja deh. Kita itu harus memecahkan teka-teki crank.
Crank itu yang rodanya itu kan, roda untuk tali baketnya kan udah tuh tadi. Eh, aku taruh sini dulu, cari tali rope. Duh, bersin kalau kena angin. Tali udah, tali atau crank dah, crank cranky. Ini kayaknya harus nyalain api atau apa ya? Ini tadi kita harus cari tali dulu. Oh, mungkin di dalam rumah ini kali ya. Ini kayaknya rumah kosong, tapi serem juga tuh rumah. Oh, kita masuk ya. Kali aja kita nemu tali atau keren di sini. It's a Buddhist spell. It seems to be missing. Wah, banyak banget rintangannya di sini, sumpah. Kita baca, I don't know what happened, but now before me I'll see desolated village, the black clouds above, many known faces have fallen. I must write the record. Oh, I see. Is that human? No. Ini sudah menandakan adanya makhluk-makhluk astral gitu kali ya. Oh, ini apa ini? Oh, tali. Akhirnya nemu juga. Aku bawa dulu aja ke sumur. Oh, ini ketutupan jalan. Tinggal nyari cranknya aja, kemana itu crank. Oke, ini sumur dulu yang penting. Oke, aku letakkan di sini. Udah ditaruh. Oh, sudah. Oke, tinggal crank untuk nyangga ini kali ya, supaya bisa nempel. Bentuknya kayak gimana ya? Coba kita cari di rumah itu lagi deh, supaya kita bisa dapat poinnya. Ini apa ini? Oh iya. Ini terowongan tapi kedalaman lumayan, sampai ada desa loh di dalam. Tadi kayak aku kok ngeliat something ya. Oh, pohon. Waduh, ini luas banget ini. Ini yang tadi yang mungkin disebut sebagai desa kanibalisme tadi itu kali ya. Ini kayaknya jalan lurus saja, kayak nggak ada selesainya gitu, saking luasnya. Ini mesti nyari kemana coba. Jadi ada terowongan di dalam desa. Aku baru pertama kali tuh ada terowongan, ada desa di dalam terowongan gitu. Ini di desa gitu, ini nggak kebalik.
Kayaknya aku tersesat ini. Saking luasnya terowongan sampai tersesat aku. Ih, gelap, woi. Ini di atasnya ini berarti batu dong. Nah, ini kan tadi kan kita harus nyari ini. Nah, persoalannya adalah nyarinya kemana. Kita dari tadi muter-muter desa. Udah tadi muter-muter. Tapi kalau muter-muter tadi lumayan tuh. Gak gitu apa? Agak gelap gitu ya jadinya. Sebentar. Ini tadi sudah tali paket ya, paket. Terus ada tali, paket. Apalagi ya tadi ya? Lupa aku. Awas, jangan sampai keluar. Kalau keluar ntar kesasar lagi. Capek banget tuh kalau sampai keluar. Ini kita nyari-nyari lagi. Ini tadi ya. Sebentar. Oh, sebentar. Tadi kalau nggak salah yang lonceng yang besar tadi ya, itu oh sebentar, sebentar. Oh iya iya iya. Aku lupa. Kalau lonceng itu kan biasanya di kuil-kuil gitu ya. Itu kan dipakai untuk gong gitu kan. Kok nggak kepikiran? Tadi kita mau jembatan. Nah, ini kan tadi ke sini. Ini gimana caranya ya? Pegang handycam, pegang kayu, terus pegang handycam, pegang kayu, pegang center. Pantesan bonekanya ditaruh dulu tadi. Oke, boneka aku taruh di jembatan. Oh, ini tadi ke atas ya. Berarti kita ke kuil. Tadi kuilnya di mana ya? Aku lupa deh. Kuil. Jadi kita cari kuil. Ini kuilnya di atas ini kan? Atau di mana tadi? Apa di dalam? Oh ini kan? Kuilnya di atas. Nah, terus kita gong. Oh, cool. Naruh gongnya di mana ya? Oh, di sini. Oh iya bener. Naruh gongnya di sini. Emang kalau gong gitu ya bunyinya? Oh, ring the bell. Gung. Nah, kan bener kan? Apa tuh? Oh, ini yang anu ya? Kayak kerennya sumur tadi ya? Keran. Oke deh, kita coba ke kering sumur. Nah, terus, oh iya bener kan? Kita tarik, tes, ambil air. Kucur, 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 kucur. Ih, suaranya berkarat. Bentar, telingaku rada nyeri. Tahu dengan suara berkarat.
Ngapain? Ini korek. Oh, itu korek api tuh. Oh, korek untuk nyalain lilin tadi ya? Mancisnya itu. Mancis, korek ya. Kalau harus mata bilang mancis. Aku nggak ngerti deh logikanya itu gimana ya. Itu masa korek berada di dalam sumur gitu? Gak masuk akal banget coba. Korek udah ada di dalam sumur itu. Oh, bener kan? Untuk nyalain ini. Eh, apa tuh? Tiba-tiba ada putih-putih bertebaran. Oke, aku bawa boneka dulu. Aku bawa boneka. Ah. Oh, untuk nyala. Oh, supaya kita bisa masuk ke dalam gerbang dimensi. Tadi kita kan nggak bisa naik tuh, sinyalnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam gerbang dimensi. Tapi naiknya dari mana aku juga nggak tahu. Oh, dari sini. Sip, kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman semuanya. Nah ini, kita lewat lintasi jalan yang di sini nih. Oke. Nah, seperti inilah guys. Wah, terowongan lagi. Jadi aku belum pernah loh nemu kayak gitu. Yang namanya terowongan ya dalamnya terowongan gitu kan, lurus aja gitu. Ini bukan terowongan jalan pulang kan? Ini terowongannya lurus, luas banget ini untuk bisa masuk ke dalam terowongan ini. Enggak, ini bukan terowongan jalan pulang lah ya, mudah-mudahan ya. Nah itu, jadi terowongan ini itu aja tuh bisa mencapai apa katanya itu sampai 5.000 meter ya, mungkin sekitar 5 sampai 6 kilometeran lah ini. Wah ini goa bener ini. Wih, ini kayak oh ini jangan-jangan telepon kematian tadi itu yang katanya telepon terkutuk itu, jadi ke bawah telepon umum dekat jembatan penyeberangan. Ini jembatan, oh iya, yang katanya ya itu kalau apa eh, jadi itu akan berdering setiap malam, jadi siapapun yang akan menjawab telepon ini itu katanya akan mengalami malapetaka gitu ya. Coba kalau teman-teman lihat ya, misalkan di ini apa, nah ini kan, jadi tiga mitos utama di Inunagi itu seperti itu. Jadi telepon ini tadi itu yang ketiga gitu ya. Yang pertama tadi adalah desa kanibal. Tadi kita udah melewati desa kanibal tuh kan. Kemudian apa namanya, kita nyalakan gongnya itu tadi gitu ya. Terus habis gitu kita apa mengambil apa tadi korek itu kan dari sumur itu. Terus kita nyalakan yang apa 3 lilin tadi, terus kita masuk ke dalam goa itu yang ujungnya itu adalah jembatan penyeberangan. Nah disitulah itu kita tadi ketemu dengan telepon terkutuk ini tadi gitu ya, yang dimana tadi kalau saya bilang bahwa legenda tentang bilik telepon umum itu yang dekat jembatan ini ya, ini kan dekat jembatan penyeberangan ya, itu jembatan penyeberangan lama yang dimana ini akan berdering gitu ya setiap malam, dan siapapun yang menjawabnya itu dipercaya akan mengalami malapetaka gitu kan.
Jadi ini tadi yang akan apa namanya, seperti kita akan mengalami malapetaka ini tadi. Tapi kalau kita nggak ngangkat telepon ini gamenya nggak kelar-kelar. Tapi ini kan jembatan penyeberangannya di sini kan. Nah itu. Oke, kita coba. Call the police. Telepon. Tapi tadi kalau kamu berani ngangkat telepon ini, hati-hati itu. Setkan minute. Loh, emang masih bisa dipakai ini telepon pakai koin gitu. Tapi dulu aku suka loh apa telepon kayak gini nih. Nah udah gitu doang. Oh, bukan benar kan mengalami masalah malapetaka. Ada penampakan itu. Ini apa ini? Sebentar. Oh, ini sama sekali nggak bisa digerakkan tuh. Ini kayaknya kita sedang mengalami satu problem ini kayaknya. Aduh, ini memberikan juga ada suara. Aduh, ih, suaranya ngeri banget ya. Wah, ini kalau teman-teman at Miyawaka Fukuoka Keiji Fujio, who goes by the name The Horror of Keiji 66 on popular video stream website. Oh, Doga was reported missing. Oh, berarti ini si vlogger ini tadi hilang gitu. Dan dia berinisial untuk call Fujio using emergency roadside telephone near the entrance of Iraqi Pass. But on arrival, there was no one there. Cover the files in the camera and assume he was in the middle of recording his video on the said website and looks to further investigate the area. Jadi dia menghilang ya, dan tidak diketahui. Bahkan the local government plans to block the tunnels. Pada akhirnya menyegel gitu ya, and add security camera toward a future reports. Akhirnya pemerintah itu memblokade terowongan Inunaki itu tadi gitu kan. Dan rekamannya pun gagal gitu. Wah, amazing banget ya teman-teman semuanya. Jadi itulah tentang sejarah terowongan Inunaki tadi ya. Jadi itu, dan tadi ini vlogger ini tadi atau vlogger tadi setelah menghubungi pihak kepolisian, justru si vlogger ini tadi yang hilang gitu kan. Apa benar mitos tentang tadi yang telepon itu tadi ya, mitos tentang telepon itu tadi ya kan, itu membuat terjadinya malapetaka itu tadi ya teman-teman ya. Nah, amazing banget lah ya tentang sejarah terowongan Inunaki. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kita untuk kali ini ya. Nanti untuk berikutnya aku pasti akan membawakan game-game yang menceritakan tentang sejarah-sejarah kelam atau tentang horor-horor sejarah, kisah nyata dan lain sebagainya. Dan ikuti terus Gembos Channel ya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk memberikan komen. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mengikuti Gembos Channel dan have fun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.